Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi iki iku pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awwalu utawi kang pertama kang awal iku an-niyatu niat. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, niat itu untuk membedakan antara ibadah sama bukan ibadah. Jadi antara wudu dengan cuci muka. Nah, dan makanya untuk dibedakan antara lupa makan karena saking sibuknya dengan puasa. Orang saking sibuknya kerja sampai lupa makan, sampai maghrib. Ini enggak dihitung ibadah karena enggak ada niatnya. Tapi kalau diniati, ini ada niat, saya nggak makan, niat puasa, ya dihitung ibadah. Untuk membedakan itu antara senam jendat-jendit dengan dengan sholat. Nah, itu untuk membedakan itu, makanya dibutuhkan niat lah. Innamal a'malu binniyat. Niat lah. Niat ini tempatnya di hati. Jadi niat itu yang lakukan hati, makanya niat. Kenapa niat di hati? Karena secara bahasa niat itu nggak nampak dari nawayanmi kan, nawaitu. Kalau kita belajar bahasa Arab, nuwatun itu isi kelungsu atau isi kurma, itu kan di dalam niat. Niat kan di dalam, nggak kelihatan, dalam hati. Nah, kan niat itu berada dalam hati. Dan juga bahasa Arabnya atom itu nuwatun, nawawi, kecil, gak kelihatan, inti. Atom kan inti sesuatu. Niat ini memiliki intinya, amal kita itu berada dalam niat. Niatnya baik atau buruk, seperti itu. Nah, niat. Kemudian terus kalau niatnya dalam hati apa gak diucapkan? Diucapkan itu sunnah. Jadi sebelum wudu, nawaitul wudu ila rafil hadatsil asghari, itu sunnah. Tapi ketika wudu ini pertama kali membahas ini, baru niat dalam hati, nawaitul wudu rafillah itu. Ini dalam hati. Meskipun sunat dalam sunat niat salat, niat wudu, semuanya dalam hati niatnya. Kalau diungkapkan atau dilafalkan, diucapkan, itu hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Wajah itu apa sih wajah? Para ulama fikih mengartikan wajah itu dengan batasan wajah itu mana? Antara tumbuhnya rambut yang atas sampai akhir dari 2 rahang. Ini batasan. Terus kalau rambutnya sini ya umumnya tempat tumbuh rambut sampai sini, sampai batas rahang bertemunya 2 rahang. Itu tingginya. Kalau lebarnya itu di antara 2 telinga. Nah, ini batasan antara atas bawah, samping kanan kiri, ini harus kebasuh semua. Wajah, makanya kan ghuslul wajh, ini wajah. Jadi enggak wajah ini wajah, enggak ini pipi enggak, sini enggak. Jadi harus rata sampai yang batasan wajah itu, atas bawah sampai ini. Syukur-syukur bisa dilebihkan, lebih dari 2 di antara 2 telinga, kemudian ini dilebihkan. Makanya itu batasan dari wajah antara tinggi dan lebarnya. Kalau dilebihkan ini sunnah, nanti ada sunnah wudu, kita bahas di sunnah wudu. Itu wajah ya, membasuh wajah. Nah, harusnya, dan lipatan-lipatan ini harus jangan sampai ada keteknya, ini harus dihilangi dulu gini. Terus kemudian hidung semuanya ini, makanya diratakan. Jangan kayak airnya malah dilemparkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro.
Basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sumertane sikut loro. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai bersekutuan dengan siku. Tangan sampai siku. Nah, ini harus ya siku ini termasuk syukur dilebihkan lebih dari siku. Karena apa? Batasnya jangan sampai cuman sini tok, sikunya harus kena. Makanya dengan pakai ma'a beserta dua siku, dua tangan dengan dua siku tangan. Terus kemudian terus gimana kalau ada kotoran-kotoran di kuku, gimana? Nah, intinya kalau itu memang kotorannya itu kotoran karena kita habis bekerja atau mainan tanah, ya kalau bisa dibersihkan dulu. Kalau sudah berusaha dibersihkan, kalau masih ada ya karena sudah diusahakan ya gak masalah. Tapi intinya harus dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masfurosi ngusap sirah. Yang fardu yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kepala dimaksud ini adalah kepala yang ada ini ya, maksudnya rambut ini di atas rambut ya, bagian dari rambut yang kena masuk kepala ini di atas. Jadi rambut yang berada di kepala ini. Meskipun kalau Imam Syafi'i meskipun satu helai rambut tok, itu satu rambut tok cukup. Nah, kalau perempuan rambutnya panjang, gondrong, panjang atau terus berjuntai-juntai atau di bawah itu, apakah diusapnya yang paling bawah? Enggak cukup, harus rambut yang ada sekiranya ini di kepala, rambut yang di kepala itu. Maksudnya rambut jangan sampai di bawah ini yang terurai itu, yang dihapus. Jadi yang diusap itu rambut yang masih ada batasan di kepala gitu loh. Kepala. Nah, Imam Syafi'i itu cuma satu ini cukup. Makanya kalau imam-imam yang lain seperti Malik, Ahmad itu harus semua. Semuanya itu diusap atau diusap dengan air. Nah, bedanya dengan usap dengan basuh. Usap itu ngambil terus langsung gini tak, ngambil dibasahi terus langsung gini cukup. Kalau membasuh itu secara bahasa mengalirkan air kayak wajah, tangan itu harus mengalir itu ya mengalir ya, namanya air itu mengalir, maksudnya dialirkan gitu. Jadi gini kan mengalir. Nah, kalau itu cukup diusap gitu. Nah, ini kasusnya kalau seumpamanya kita sedang mau tawaf atau mau ibadah haji pas umroh itu kan baiknya kita yang Imam Syafi'i itu, madzhab Imam Syafi'i itu harus baiknya mengusap kepala atau mengusap rambut itu secara keseluruhan. Karena apa? Karena biar ikut biar batalnya juga otomatis ikut ke Imam Malik yang lainnya. Karena apa? Nanti khawatir batal bersentuhan dengan cewek dengan dengan agasi yang lain itu yang bukan mahramnya, batal lah. Itu kalau Imam Syafi'i kan batal personal langsung. Makanya dianjurkan para ulama secara keseluruhan. Kalau mau itu nanti sunnah, dapat jatuhnya sunnah. Terus dia bisa batalnya itu bisa niat untuk taklid ke Imam Malik yang ketika bersentuhan tidak batal, tapi batalnya ketika kita kita ada ereksi atau naik itu sesuatu yang berdiri.
Itu berarti batal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sumertane apa jenenge ka'baini, mata kaki loro, pelok loro. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki ya. Tadi sebelum masuk ke kaki, ini sunahnya kan keseluruhan kita. Kalau bisa basuhnya itu seperti ini. Ya, bukan basuh, musapnya itu ini jempolnya di sebelah sini, terus kemudian jari-jarinya itu gini. Jadi rata. Ini ngusap apa namanya, ngusap kepala atau ngusap rambutnya itu. Jadi ini. Nah, kalau ini sunahnya secara keseluruhan, wajibnya cuma gini cukup. Nah. Kemudian membasuh kedua kaki beserta mata kakinya itu juga kalau bisa apa namanya dilebihkan, apa namanya, jangan mepet mata kaki, harus dilebih harusnya dianjurkan untuk lebih gitu loh, agar tidak sampai apa namanya ada yang tidak kebasuh, nantinya nggak sah. Lah Nabi sendiri kan mewanti-wanti, hati-hati wawailul lil aqabi minan nar, hati-hati tumit itu harus kebasuh. Tumit itu apa ya? Tumit itu tahu kan, tumit bagian bawah, belakang bawah kaki itu biasanya kan ada yang kotor atau apa, itu harus kebasuh. Jadi diwanti-wanti oleh Nabi dari bawah membasuh kaki itu harus rata, semuanya harus rata. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, cara meratakan salah satunya adalah dengan menggosok-gosok ya. Ketika basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, ngusap itu digosok-gosok. Meskipun menggosok adalku, menggosok ini menurut Imam Syafi'i tidak wajib, bukan fardu. Ini termasuk kalau Imam Malik sunnah. Nah, jatuhnya sunnah itu biar apa? Biar rata memang. Rata. Bismillahirrahmanirrahim. At-tartibu asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu, tertib berurutan. Fardu yang ke-6 adalah urut, dari mulai dari membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, rambut kepala, kemudian mengusap rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu harus urut, nggak boleh di loncat-loncat atau diselang-seling. Nah, tadi yang bareng tuh niat dengan membasuh muka, jadi basuh muka langsung pas air pertama kali menempel muka itu nawaitul wudu'a li rafil hadas. Itu urut. Lah, terus gimana kalau apa namanya kita mandi di kolam renang? Terus wudhu di situ. Apakah harus tertib juga wudhu di situ? Kalau langsung nyemplung ke kolam itu enggak harus tertib. Maksudnya saya mau nyemplung berendam ke kolam dan sudah dua kolah. Saya nyemplung, diniatkan langsung nawaitul wudu' li rafil, itu sudah kena semua. Kan otomatis ini semua anggota wudu terbasuh, apalagi kepala juga terbasuh semua, terusap semua, itu sudah enggak masalah. Kalau cukup langsung sekali cemplung, sekali itu kira-kira nyemplungnya kapan? Berendamnya itu kapan? Sekira-kiranya nyemplungnya itu membasuh dan fardu wudu itu cukup untuk sewaktu atau sekadar waktu untuk membasuh atau untuk berwudu lah. Wudu itu berapa menit sih? Ya, itu seakan-akan nyemplung itu sudah bisa masuk kategori tertib.